Sahabat, jumpa kembali dalam program Info dan Opini. Saya Pendeta Santiani Manurung hendak menyampaikan kepada Anda tulisan berjudul Sederet Fakta Konflik Israel-Palestina, Bukan Konflik Agama, yang ditulis oleh Pendeta Darwin Darmawan di kompas.com. Pendeta Darwin Darmawan saat ini sebagai mahasiswa doktoral ilmu politik di Universitas Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia memandang konflik Israel-Palestina sebagai konflik agama. Pandangan tersebut tidak memiliki basis empiris, sebab penduduk negara Israel dan Palestina heterogen dalam hal suku bangsa dan agama. Membingkai konflik di Palestina sebagai konflik agama juga kontraproduktif untuk mewujudkan perdamaian, sebab narasi perang agama akan memicu sikap pro kontra yang bersumber dari emosi keagamaan. Penduduk Israel heterogen dalam hal suku bangsa. Data dalam situs jewishvirtuallibrary.org menyebutkan penduduk Israel terdiri dari 6.894.000 orang Yahudi atau sejumlah 74,9%, 1.966.000 atau 21,1% orang Arab, dan sisanya penduduk dari berbagai suku bangsa. Heterogenitas penduduk Israel juga terlihat dalam agama. Mayoritas adalah penganut Yudaisme, sejumlah 78%. Umat Islam menempati presentasi kedua terbesar sebanyak 1.636.000 atau sejumlah 18%. Sebanyak 85% umat Islam di Palestina beraliran Sunni. Umat Kristiani dan Druze masing-masing sebanyak 2% atau sekitar 180.000 orang. Menariknya, ada beberapa Muslim Arab yang menjadi politisi Israel, bahkan menduduki jabatan penting secara politik. Ralef Majadele, politisi Arab Muslim, ditetapkan menjadi Menteri Ilmu Pengetahuan, Budaya, dan Olahraga pada 28 Januari 2007. Selain itu ada Ahmed Tibi, pemimpin Ta'al, sebuah partai Arab di Israel, yang menjabat sebagai anggota Knesset atau parlemen sejak 1999. Warga negara Israel yang beragama Islam, baik yang bersuku bangsa Arab maupun etnik di luar Arab, ada yang bergabung menjadi bagian dari militer Israel. Mereka mendukung berdirinya negara Israel di Palestina. Mereka ikut melakukan tindakan militer ketika konflik dengan orang Arab Palestina terjadi. Penduduk Palestina juga heterogen. Tidak semuanya bersuku bangsa Arab. Ada yang bersuku bangsa Yahudi, Druze, dan beberapa suku bangsa minoritas lainnya. Dari sisi agama, umat Islam menjadi mayoritas penduduk, sekitar 85%. Tetapi ada juga orang Arab Kristen. Ketika kekuasaan Ottoman berakhir di tahun 1922, umat Kristen di Palestina mencapai 22% dari total populasi. Di tahun 2017 jumlahnya tinggal 47.000 orang, sekitar 1% dari total penduduk Palestina. Dalam survei yang dilakukan oleh Palestinian Center for Policy and Survey Research kepada 995 orang Kristen di Palestina, ditemukan fakta yang menarik. Banyak orang Kristen Palestina ingin meninggalkan Palestina karena alasan ekonomi dan keamanan. Tetapi jauh lebih banyak lagi yang ingin tetap tinggal di sana. Jumlahnya hampir 70%. Alasannya, mereka merasa sudah menjadi bagian dari negara Palestina. Mereka juga mendukung keberadaan negara Palestina dan tidak menyukai tindakan militer Israel. Publik mengetahui Yasser Arafat, pemimpin PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina, beristrikan seorang Nasrani. PLO yang dipimpin Yasser Arafat lebih memilih jalan damai dalam penyelesaian konflik di Palestina.
PLO khususnya dari faksi Fatah menjalani rivalitas dengan Hamas dalam merebut simpatik rakyat Palestina. Berbeda dengan PLO yang mengupayakan langkah damai, Hamas dengan sayap militernya memilih jalan kekerasan dalam memperjuangkan negara Palestina. Konflik bersenjata yang terjadi di Palestina terjadi antara tentara Israel dengan Hamas. Menurut Jody Vittori, sumber dana perjuangan Hamas lebih banyak berasal dari luar negeri ketimbang sumber internal. Untuk mendapat dukungan finansial dari luar Palestina, kelompok Hamas berusaha menarik hati masyarakat Muslim. Mereka memakai narasi agama sebagai dasar perjuangan mereka. Hamas memakai simbol-simbol Islam, termasuk membuat channel resmi media mereka, TV Al-Aqsa. TV ini berisi berita dan propaganda perjuangan Hamas yang dibingkai sebagai perjuangan Islam melawan pendudukan Israel. Selasa 18 Mei 2021, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyurati Presiden Jokowi agar Indonesia menggalang dukungan negara Arab, Islam, dan masyarakat internasional untuk melawan pendudukan Israel. Presiden Jokowi telah mengeluarkan kecaman terhadap tindakan Israel. Bak Gayung bersambut, beberapa organisasi Islam menyerukan gerakan Save Palestina yang diikuti dengan tagar Save Al-Aqsa. Dua tagar tersebut bukan hanya mendominasi media sosial, tetapi juga terlihat dalam doa bersama mendukung Palestina di beberapa tempat. Beberapa kelompok Muslim menggalang dana untuk mendukung Palestina. Sebuah partai politik di Indonesia menjadikan konflik ini sebagai isu yang perlu diperjuangkan. Mereka mengadakan demonstrasi menuntut pembebasan Palestina. Bahkan mendatangi Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Respons-respons yang disampaikan sebelumnya sampai kadar tertentu sejalan dengan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun demikian, respons tersebut semestinya tidak didasari oleh sentimen agama. Seperti diskusi tadi, negara Israel dan Palestina heterogen penduduknya. Jadi tidak benar jika ada yang menarasikan konflik tersebut sebagai perang antara umat Islam melawan Yahudi Israel. Sentimen agama dan polarisasi tidak sehat membingkai konflik di Palestina sebagai konflik agama, membuat masyarakat Indonesia beraksi secara hitam putih dan emosional. Sebagian umat Islam akan pro kepada rakyat Palestina, sementara sebagian umat Kristen karena menganggap bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, pro terhadap Israel. Polarisasi seperti ini terlihat dalam diskusi di media sosial. Keadaan ini tidak sehat dan jika terus berkembang bisa memecah belah kebersamaan. Reaksi yang didorong sentimen agama ini kontraproduktif sebab dapat mengalihkan fokus utama perjuangan dari upaya membangun perdamaian di Palestina menjadi hasrat balas dendam dan mengalahkan kelompok yang berbeda agama. Hasrat ini terlihat cukup dominan di Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia menyikapi konflik Palestina jauh lebih serius ketimbang terorisme di Poso atau kekerasan bersenjata di Papua. Bangsa ini perlu belajar dari kasus pemenggalan kepala seorang guru, yaitu Samuel Paty di Prancis karena kebohongan siswinya. Siswi ini berbohong dengan mengatakan gurunya telah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelas. Akibatnya, terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Paty dan kerusuhan di beberapa tempat di Prancis.
Sebagian rakyat Indonesia juga marah dan menyerukan pemboikotan produk Prancis. Pemerintah juga mengecam Presiden Prancis karena dianggap membela Pati dan menghina Islam. Alih-alih membingkai konflik di Palestina sebagai konflik agama, lebih baik kita fokus mengupayakan perdamaian dan keadilan di Palestina. Framing konflik agama berpotensi melanggengkan kekerasan sebab orang akan terpancing untuk membalas pihak yang dianggap menghina atau melukai kelompok yang seagama. Akhirnya fokusnya bukan lagi bagaimana mewujudkan perdamaian dan keadilan, tetapi bagaimana mempertahankan eksistensi agama. Kalau itu terjadi, perdamaian sulit terwujud. Selain itu, semakin banyak orang tidak bersalah menjadi korban perang yang suci karena mendapat legitimasi perang agama. Sahabat, demikian tulisan Pendeta Darwin Darmawan dalam Info dan Opini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sahabat, jika berkenan Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih, sampai jumpa.